Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Nagriku di channel kita Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Oke, kali ini kita mau ngobrolin tentang mental miskin ya. Teman-teman pernah nggak ketemu dengan orang yang setiap ketemu isinya selalu keluh kesah tentang tidak punya uang, selalu berkata, "Kamu enak lah, aku." Seolah tidak ada syukur yang terucap keluar dari bibirnya. Baru ketika kita jelaskan hal-hal yang dimilikinya yang sepatutnya ia syukuri, lalu dia menjawab, "Iya sih, tapi..." Dan sekali lagi keluh kesah yang meluncur dari mulutnya. Kami kenal dengan beberapa orang yang seperti ini. Ketika dapat uang dan rezeki, dunia senyap ya. Namun ketika sedang tidak beruang, dunia ribut dibuatnya. Ya, buat dia cerita hal semacam itu seolah tidak masalah karena yang ia harapkan adalah belas kasihan orang lain. Dia akan selalu senang jika diberi orang lain, atau kemungkinan kedua, ia sedang menutupi apa yang dia punya agar dia tidak mengeluarkan apapun. Jadi alasannya itu ya teman-teman ya. Yang pertama, dia berharap diberi orang lain. Yang kedua, dia menutupi bahwa dia sedang punya, dan supaya tidak ada orang lain yang minta atau dia mengeluarkan sesuatu, kan begitu. Ini kan jelas mental yang tidak sehat ya. Masalahnya orang-orang seperti ini justru merasa sehat dan baik-baik saja. Malah mereka sepertinya menikmati itu. Kalau misalnya dengan kebiasaan itu mereka mendapatkan sesuatu dari orang lain, meskipun hanya sedikit. Nah, kalau Anda pernah belajar like attract like, tentu Anda mengerti bahwa dalam dunia kuantum, energi yang keluar dari jiwanya, yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari kebiasaannya selalu menarik hal yang sama ke dalam dirinya. Jadi tidak ada ceritanya orang bermental miskin malah jadi kaya. Gak ada ceritanya orang kaya dari minta-minta. Gak ada ceritanya penghisap energi itu bisa menyalurkan energi. Nah, di sisi lain, orang dengan mental seperti ini tanpa disadari telah menjadi kufur nikmat. Ia telah menidakkannya, telah meniadakan rezeki dari Allah, menganggap tidak ada rezeki Allah untuknya. Jadi ekonominya jalan di tempat. Setiap ada rezeki datang, seolah sudah ada keperluan mendesak yang telah menghadang. Akhirnya ya memang dia berputar di situ-situ saja. Seperti lingkaran setan, dia tidak bergerak kemana-mana. Dan pada akhirnya yang keluar dari mulutnya, "Kamu enak lah, aku..." Ya kan? Nah, orang seperti ini kalau Anda suruh mendengar ini, pasti mereka gak terima. "Kamu gak ngerti sih, coba kamu jadi aku." Intinya mereka menolak berubah. Mereka bahagia dengan segala kesedihannya. Ya gimana ya? Tapi memang ada kan orang seperti itu, teman-teman. Tapi sebenarnya mereka kasihan loh. Kenapa? Karena saya pernah ada di posisi itu. Saya orang yang keras kepala dan susah dikasih tahu. Untungnya saya suka belajar ya, saya suka membaca, saya suka menggali informasi, dan untungnya lagi kasih sayang Tuhan itu begitu luas, melebihi kedongkolannya pada saya. Jadi saya beruntung banget ya nih makhluknya Tuhan ya. Nah, menidakkan rezeki dari Allah dengan selalu bercerita sedih adalah dosa yang saya sadari waktu itu ya. Dan kemudian saya pernah membaca hadis ini. Dan seorang lelaki akan diharamkan rezeki karena dosa yang dibuatnya. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Menyadari itu saya mulai istighfar, menyadari kesalahan saya. Dulu saya sering sekali cerita-cerita sedih, cerita-cerita seolah gak punya seperti itu hanya untuk mengharapkan belas kasihan orang lain, hanya untuk menutup-nutupi bahwa saya punya supaya saya tidak diminta atau dipinjami atau mengeluarkan sedekah. Dan ada hadis lain yang mengatakan bahwa barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, akhirnya saya memutuskan hanya mengadu kepada Allah saja ketika sedang dalam kesulitan dan membisu kepada makhluk. Dan kenapa saya seperti itu? Karena saya pernah membaca
Nabi pernah bersabda bahwa hendaklah kalian meminta segala kebutuhan kalian kepada Allah walaupun tali sandalnya terputus. Sesungguhnya jika Allah tidak menggampangkan kepadanya, maka hal itu tidaklah gampang baginya. Ini juga hadis riwayat At-Tirmizi ya, Tabrani, Abu Ya'la dan Abu Basar. Ini kan kan beliau ini memberi pesan kepada kita bahwa sekecil apapun ya masalahmu itu ngadunya sama Allah saja, jangan ada yang lain di hatimu tuh selain Allah, seperti itu. Dan menyadari itu ya akhirnya saya ya waktu itu akhirnya memutuskan untuk hanya mengadu pada Tuhan saja dan mengurangi bercerita ke masalah kekurangan saya, keluarga saya itu kepada makhluk. Dan alhamdulillah pelan-pelan proses ini menjadi dalam diri saya, dan alhamdulillah rezekinya jadi membaik ya teman-teman ya. Karena pada saat kita mengadu pada Allah itu Allah bisa menggerakkan makhluk. Sementara kalau kita mengadu makhluk, paling banter dia cuma bilang kasihan gitu. Dan kita jadi cemoohan atau jadi bahan pergunjingan atau perbincangan dia dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau Anda punya kenalan yang masih terperangkap dalam lingkaran setan ini, biasanya mereka juga akan menambah panjang masalah tanpa mereka sadari. Mereka akan menyembunyikan apa yang mereka punya demi tidak mengeluarkan sedekah atau takut dipinjam itu tadi. Nah, belitan mental miskin ini akan membuat pelakunya menjadi pelit. Padahal mental ini sekali lagi justru menghambat rezeki. Ya, mental ini sekali lagi justru menghambat rezeki mereka. Jadi Rasulullah pernah bersabda, maksudnya seperti ini, berilah dan jangan kamu selalu menutupi kepunyaanmu, karena dengan itu nanti Allah akan menutupi rezekimu. Nah kan, hal-hal yang dulu tidak pernah saya ketahui ada hadis seperti ini, ternyata setelah saya mengalami itu, saya searching, saya cari-cari ada. Jadi mental miskin tuh bahaya banget ya teman-teman ya. Kalau kita terbiasa bermental miskin seperti itu, ternyata banyak hal yang sudah dilarang oleh Rasulullah itu kita langgar begitu. Jadi ketika ada misalnya nih ya, suatu ketika nanti, kan namanya hidup, kadang-kadang kita ada orang yang meminjam uang ya, dan sebagainya. Ya kalau saran saya sih, kalau ada orang yang ingin minjam uang pada Anda dan Anda sedang tidak ikhlas atau tidak nyaman untuk meminjaminya, ya Anda tidak perlu berdusta untuk tidak bilang bahwa Anda tidak punya uang. Misalnya kan kadang-kadang begitu, lagi nggak punya uang, nggak perlu seperti itu. Jadi bilang aja bahwa saya sih punya uang tapi sudah ada posnya, karena saya punya keluarga juga dan keluarga saya misalnya perlu itu gitu. Nah kalau dia orang baik sih mestinya paham ya, tapi ada juga orang yang tidak baik kan. Kalau kamu kan bisa nanti aja, ini segala macam ya. Biasanya orang seperti itu memang egois seperti itu. Jadi mental miskin ini kan tujuan utamanya tadi yang pertama adalah kalau bisa dia mendapatkan sesuatu dari orang lain kan, karena orang mental miskin dan pelit itu biasanya seperti itu. Yang kedua dia egois gitu. Jadi kalau Anda bilang seperti itu ya dia akan maksa. Tapi kalau dia maksa seperti itu, ya bilang aja maaf tidak bisa karena saya juga punya keperluan sendiri. Sudah. Oke, kalau Anda masih ingin bermurah hati ya, kalau nggak mau pinjamin ya dikasih saja lah, disedekahi saja. Kalau berat hati juga ya lupakan saja. Jadi kalau berdasarkan pengalaman sih ya, sepertinya saya mengerti kenapa Anda tidak minjaminya kan begitu kan. Karena pasti Anda punya alasan tertentu sehingga Anda menutup diri untuk orang tersebut. Ya intinya ya teman-teman, mental miskin itu bagaimanapun ternyata mengundang banyak masalah tanpa kita sadari. Dan faktanya tidak ada orang yang kaya dari meminta-minta, dan tidak ada orang kaya yang bermental miskin. Yang ada justru ada orang kaya adalah orang yang bermental kaya dan gampang bersedekah dan gampang membantu orang lain. Dan mudah-mudahan Anda dan saya juga, kita semua itu dijauhkan dari mental miskin. Karena mental miskin lebih susah diberantas dari kemiskinan itu sendiri. Oke teman-teman, saya rasa obrolan kita untuk kali ini cukup sampai di sini dulu.
Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Dan nanti kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya yang mudah-mudahan jauh lebih menarik dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.